Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Bu Anik. Baik, hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal pemantapan asas teks prosedur. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, kalian disajikan sebuah teks prosedur cara menggunakan Blender. Pertanyaannya adalah, langkah yang mengandung konjungsi temporal adalah nomor. Baik, kita lihat satu persatu. Langkah 8. Langkah 8, apakah ada konjungsi temporal? Nah, namun sebelum itu konjungsi temporal kemarin adalah konjungsi yang berhubungan dengan urutan waktu. Ditandai dengan kata kemudian, lalu, selanjutnya, sebelumnya, setelah itu, kemudian awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat nomor 8, apakah ada konjungsi temporal? Baik, di sini ada kata kemudian yang merupakan dari konjungsi temporal. Kemudian B, 6. 6 tidak ada konjungsi temporal ya. Nomor 5 juga tidak ada konjungsi temporal. Nomor 4, panca pangkal di dalam stop kontak juga tidak mengandung konjungsi temporal. Baik, jadi jawaban soal nomor 1 adalah A, 8. Soal nomor 2. Perhatikan kutipan teks prosedur di bawah ini. Jika ingin nasi tidak mudah basi, bisa ditambahkan sedikit air perasan jeruk nipis atau lemon. Sebagai perbandingan, setengah sendok makan air jeruk nipis atau lemon untuk 1 kilo beras. Kutipan teks prosedur di atas mengandung penggunaan kata keterangan. Baik, kita lihat option A. Cara. Kemarin, Bu Anik menjelaskan bahwa kata keterangan cara itu ditandai dengan kata dengan secara begitu ya, dia menunjukkan suatu cara untuk melakukan kegiatan. Kemudian B, tujuan. Biasanya ditandai dengan kata supaya, agar, dan untuk. Nah, untuk keterangan cara dan tujuan pada kutipan teks prosedur tersebut tidak nampak gitu ya. Berarti jawabannya bukan A dan bukan B. Kemudian kita lihat yang C. Akibat ditandai dengan kata hingga, sehingga, akibatnya, sampai, menjadi. Nah, akibat ini biasanya ada akibat yang ditimbulkan. Nah, di dalam kutipan teks prosedur ini juga tidak ada kata keterangan akibat, begitu. Kemudian D, syarat. Kemarin, kata keterangan syarat ditandai dengan kata jika. Gitu ya. Nah, kita lihat. Di sini terdapat kata jika. Jika ingin nasi tidak mudah basi, nah syaratnya bisa ditambahkan sedikit air perasan jeruk nipis atau lemon. Berarti untuk soal nomor 2 jawabannya adalah D. Oke. Soal nomor 3. Berikut merupakan urutan dari struktur teks prosedur adalah. Nah, kemarin kita sudah belajar struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah dan kesimpulan. Nah, dari pilihan A, B, C, dan D, kira-kira jawabannya yang mana? Oke, betul. Jawabannya adalah yang B. Tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan kesimpulan. Soal nomor 4. Bacalah teks prosedur di bawah ini, cara membuat obat tradisional insomnia. Nah, pertanyaannya adalah, teks prosedur di atas termasuk ke dalam jenis teks prosedur cara. Kemarin, teks prosedur berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 4, yaitu cara menggunakan, cara melakukan, cara membuat, dan cara memainkan. Nah, kita lihat dari judulnya terlebih dahulu. Judulnya adalah cara membuat obat tradisional. Berarti secara tidak langsung kita langsung mendapat jawabannya. Bahwa teks prosedur ini termasuk jenis teks prosedur cara membuat obat tradisional insomnia. Berarti jawabannya adalah C, cara membuat. Soal nomor 5. Bacalah teks prosedur berikut. Cara mencuci tangan sampai bersih. Langkah yang tidak mengandung penggunaan keterangan akibat ditunjukkan pada langkah nomor. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, langkah pertama.
Pertama, basuh tangan dengan air bersih. Apakah ada kata keterangan akibat? Keterangan akibat kemarin ditandai dengan kata hingga, sehingga, akibatnya, sampai, dan menjadi. Nah, nomor 1, dia tidak mengandung kata keterangan akibat, berarti bukan. Nomor 2, kemudian tuangkan sabun cuci tangan dan gosok sampai mengeluarkan busa. Berarti di sini terdapat kata keterangan akibat yang ditandai dengan kata sampai. Nomor 3, membersihkan seluruh rongga tangan, jari, dan kuku sampai bersih. Nah, di sini kita menemukan lagi kata keterangan akibat. Coba kita beranjak ke nomor 4. Apakah ada? Apabila sudah semua, bilas bersih seluruh tangan sampai bersih dari busa. Nah, ini juga ada kata keterangan akibat yang ditandai dengan kata sampai. Berarti dari pilihan A, B, C, dan D, jawabannya berarti yang A, karena langkah yang tidak mengandung penggunaan keterangan akibat. Untuk 2, 3, dan 4, dia mengandung kata keterangan akibat. Soal nomor 6. Bacalah teks prosedur berikut. Cara membersihkan kulit wajah dengan 8 langkah. Nah, pertanyaannya, langkah nomor 1 mengandung penggunaan kata keterangan. Nah, kita lihat dulu. Nomor 1, cucilah tangan hingga benar-benar bersih. Kita lihat pilihan yang pertama, A, tujuan. Kata keterangan tujuan ditandai dengan kata supaya, agar, dan untuk. Nah, dari kita lihat nomor 1, ternyata tidak ada kata keterangan tujuan pada langkah nomor 1. Lanjut, yang B, akibat. Kata keterangan akibat ditandai dengan kata hingga, sehingga, akibatnya, sampai, dan menjadi. Berarti kita langsung menemukan jawabannya, yaitu jawabannya kata keterangan akibat. Karena di nomor 1 ini dia mengandung kata hingga yang menunjukkan kata keterangan akibat. Kalau syarat, dia ditandai dengan kata jika. Kemudian kalau kriteria itu sama dengan batasan, di mana kriteria ini memberikan batasan dalam seseorang melakukan sesuatu. Soal nomor 7. Struktur teks prosedur yang berisi hal yang ingin dilakukan dan biasanya disesuaikan dengan jenis teks yang akan dibuat. Disebut dengan, nah, kita lihat option A atau pilihan A, kesimpulan. Kesimpulan kemarin berisi sebuah harapan, manfaat, ataupun kesimpulan dari teks prosedur yang telah dibuat. Kemudian alat bahan. Alat bahan berarti alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam teks prosedur. Berarti jawaban A dan B bukan ya. Kemudian C, langkah-langkah. Langkah-langkah adalah cara-cara atau urutan untuk melakukan sebuah teks prosedur supaya tujuannya tercapai. Berarti C ini juga bukan. Nah, tujuan. Tujuan, kemarin Bu Anik menjelaskan bahwa tujuan ini berisi hal yang ingin dilakukan penulis dan biasanya disesuaikan dengan jenis teks yang akan dibuat. Apakah teksnya itu merupakan cara membuat, atau cara melakukan, atau cara memainkan, dan atau cara menggunakan. Nah, berarti jawaban dari soal nomor 7 ini adalah D, tujuan. Soal nomor 8. Perhatikan petunjuk di bawah ini. Letakkan bahan yang sudah di blender ke mangkok lain, lalu bersihkan blender. Kata bercetak tebal di atas termasuk ke dalam konjungsi yang menyatakan. Nah, sebelumnya Bu Anik sudah menjelaskan bahwa konjungsi seperti kemudian, lalu, selanjutnya, sebelum, awalnya, terakhir, itu merupakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal berarti konjungsi yang berhubungan dengan urutan waktu
atau juga bisa disebut dengan konjungsi yang berhubungan dengan waktu, seperti itu ya. Berarti jawaban soal nomor 8 ini adalah C. Baik, pasti banyak yang sudah betul ya. Oke. Soal nomor 9. Bacalah teks prosedur berikut. Cara membersihkan kulit wajah dengan 8 langkah. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Langkah nomor 4 mengandung penggunaan kata keterangan. Baik, kita baca dulu nomor 4. Bilaslah wajah dengan air hangat secara perlahan. Nah, kita lihat pilihan A. Pilihan A tadi Bu Anik sudah menjelaskan, kata keterangan akibat itu ditandai dengan kata hingga, sehingga, akibatnya, sampai, menjadi. Berarti untuk jawaban A itu salah, tidak ya? Kemudian B, tujuan. Tujuan ditandai dengan kata supaya, agar, dan untuk. Nah, untuk nomor 4 ini dia tidak ada kata keterangan tujuan. Kemudian syarat. Syarat ditandai dengan kata jika. Berarti nomor 4 tersebut jawabannya juga bukan C ya, karena tidak mengandung kata keterangan syarat. Nah, yang D, kata keterangan cara, yaitu menjelaskan atau menambahkan suatu cara dalam melakukan kegiatan dalam teks prosedur, seperti itu ya, ditandai dengan kata dengan, secara. Berarti jawaban nomor 9 ini adalah D, karena di nomor 4 itu ditandai dengan adanya kata dengan dan secara. Secara otomatis jawabannya adalah D, seperti itu. Soal nomor 10. Perhatikan teks prosedur di bawah ini. Nah, di sini ada 5 langkah cara membuat ayam bakar. Nah, untuk pertanyaannya adalah penggunaan kata keterangan alat ditunjukkan pada nomor. Nah, kemarin Bu Anik sudah menjelaskan kalau keterangan alat berarti alat-alat yang digunakan dalam sebuah teks prosedur. Nah, kita lihat pilihan yang A dulu. Nomor 5. Ayam bakar siap dihidangkan. Nah, di sini tidak ada kata keterangan alat yang digunakan. Kemudian nomor 4. Sajikan ayam bakar dalam piring. Nah, di sini kita mendapat keterangan alat, yaitu piring ya. Kita lingkari dulu. Berarti jawaban A itu salah, jawaban B benar. Nah, otomatis jawaban C dan D itu salah. Karena nomor 4 kita sudah mendapatkan kata keterangan alat, yaitu piring. Jadi, jawabannya adalah B. Soal nomor 11. Bacalah teks berikut ini. Petunjuk pembuatan kue bolu. Nah, di sini dijelaskan ada 6 langkah cara membuat kue bolu. Pertanyaannya adalah, teks di atas merupakan struktur teks prosedur bagian. Nah, kita lihat tujuan. Ini bukan tujuan ya anak-anak, karena di sini dia menjelaskan langkah-langkah, cara-cara gitu ya, dalam pembuatan kue bolu. Berarti, secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa teks prosedur ini bagiannya adalah strukturnya berupa langkah-langkah. Karena kalau alat dan bahan, pasti dia akan menjelaskan alat dan bahan apa saja yang digunakan. Kemudian kesimpulan, dia akan berisi kesimpulan, manfaat, dan harapan. Tujuan juga apa sih yang akan ditulis atau yang dicapai oleh penulis dalam menulis teks prosedur. Jadi jawaban yang betul adalah C. Selanjutnya soal nomor 12. Perhatikan kutipan teks prosedur di bawah ini. Pegang angklung dengan tangan kiri. Pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal yang berada di tengah, sehingga angklung dipegang tepat di tengah-tengah. Kalimat di atas mengandung penggunaan kata keterangan. Nah, kita coba lihat satu persatu. Keterangan cara ditandai dengan
kata dengan, secara, seperti itu ya. Nah, apakah ada dalam kutipan teks tersebut? Kita lihat. Pegang angklung dengan tangan kiri. Oh, berarti caranya dengan tangan kiri. Oke, ada kata dengan. Kemudian, pegang angklung dengan cara memegang simpul pertemuan dua tiang angklung vertikal dan horizontal. Berarti di sini ada nih kata keterangan cara. Dengan cara. Nah, udah jelas ya? Berarti kita langsung menemukan jawabannya, yaitu jawabannya adalah A. Bu Anik, tapi di sini ada kata sehingga. Kata sehingga itu adalah kata keterangan akibat. Betul, tetapi di pilihannya tidak ada kata keterangan akibat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A. Kata keterangan cara. Soal nomor 13. Cara membuat tempat sampah dari botol bekas. Nah, di sini ada 4 cara membuat tempat sampah dari botol bekas. Kita langsung ke pertanyaannya. Kata keterangan tujuan ditunjukkan pada langkah nomor, kita lihat satu persatu. Yang nomor 1 ya, langkah nomor 1. Siapkan botol plastik bekas yang digunakan. Semakin banyak botol air yang Anda miliki, semakin besar tempat sampah yang akan Anda buat. Nah, di sini dia tidak ada kata keterangan tujuan. Kata keterangan tujuan kemarin ditandai dengan kata supaya, agar, dan untuk. Nah, kita lihat nomor 2. Sebaiknya botol bekas dicuci sebelum memasuki proses produksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga botol tetap steril dari kuman berbahaya. Nah, di langkah nomor 2 ini kita menemukan nih kata keterangan tujuan dari kata untuk. Langkah nomor 3 ya. Setelah semua botol dibilas, seharusnya dikeringkan terlebih dahulu agar. Nah, di sini adalah kata keterangan tujuan ya. Agar tidak banyak air yang keluar. Nomor 3 berarti dia juga ada kata keterangan tujuan. Nomor 4, kumpulkan semua botol untuk membentuk lingkaran atau ikuti kreasi Anda sendiri. Satukan menggunakan lem panas atau menggunakan kawat supaya lebih kuat. Nah, kata supaya ini adalah kata penanda juga dari kata keterangan tujuan. Berarti soal nomor 13 jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Saat angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Kalimat di atas mengandung penggunaan kata kerja pasif. Kata kerja pasif ditunjukkan pada kata. Nah, kita lihat satu persatu. Digetarkan. Oke, digetarkan. Itu merupakan kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif berarti dia menggetarkan. Nah, betul. Seperti itu. Sehingga ini kata keterangan akibat. Kemudian dan ini bukannya dia merupakan konjungsi intrakalimat. Kemudian lebih halus, ini juga bukan kata kerja pasif. Di sini ada kata kerja pasif dilakukan, kata kerja aktifnya melakukan. Nah, tetapi tidak ada di pilihannya. Berarti soal nomor 14 jawabannya adalah A, digetarkan. Baik, selanjutnya soal nomor 15. Perhatikan kalimat di bawah ini. Panaskan minyak untuk menggoreng ayam. Goreng ayam hingga kuning kecoklatan dan matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Kata yang bercetak miring merupakan kebahasaan teks prosedur, penggunaan kriteria. Nah, kemarin Bu Anik sudah menjelaskan penggunaan kriteria itu ada 2. Tanpa batasan dan juga dengan batasan. Nah, kalau yang
cetak miring ini adalah goreng ayam hingga kuning kecoklatan dan matang. Berarti dia menggunakan batasan. Batasannya ditunjukkan kata kuning kecoklatan dan matang. Nah, berarti jawaban soal nomor 15 ini adalah B. Oke, pasti banyak yang betul ya. Kemarin sudah sempat kita bahas. Soal nomor 16. Nah, Bu Anik mohon maaf dulu ya. Ini terpotong ternyata judulnya. Ini judulnya adalah cara membuat tempat sampah dari botol bekas. Nah, di sini ada 4 cara. Pertanyaannya adalah kalimat saran pada teks prosedur di atas adalah. Nah, kalimat saran kemarin sudah Bu Anik ajarkan ya. Ditandai dengan kata apa saja? Ditandai dengan kata sebaiknya, seharusnya, selayaknya, seyogianya, dan lain-lain. Nah, kita lihat nomor 1. Siapkan botol plastik bekas yang akan digunakan. Semakin banyak botol air yang Anda miliki, semakin besar tempat sampah yang akan Anda buat. Berarti nomor 1 ini dia tidak mengandung kalimat saran. Kemudian nomor 2. Sebaiknya botol bekas dicuci sebelum memasuki proses produksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga botol tetap steril dari kuman berbahaya. Nah, di sini ada penanda dari kalimat saran, yaitu sebaiknya. Berarti nomor 2 betul. Nomor 3. Setelah semua botol dibilas, seharusnya dikeringkan terlebih dahulu agar tidak banyak air yang keluar. Nah, di sini juga ada penanda dari kalimat saran, yaitu seharusnya. Berarti jawaban langkah nomor 3 itu juga betul. Sekarang kita beranjak ke nomor 4. Kumpulkan semua botol untuk membentuk lingkaran atau ikuti kreasi Anda sendiri. Satukan menggunakan lem panas atau menggunakan kawat supaya lebih kuat. Nah, nomor 4 ini juga tidak ada kalimat atau penanda kalimat dari kalimat saran. Berarti jawaban yang betul 2 dan 3. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Soal nomor 17. Berikut merupakan konjungsi temporal. Kecuali, jangan lupa anak-anak, kecuali ya. Yang A, lalu merupakan konjungsi temporal, betul. Akhirnya juga merupakan konjungsi temporal. Kemudian dan bukan konjungsi temporal ya nak, dia adalah konjungsi intrakalimat. Nah, awalnya juga konjungsi temporal, lalu akhirnya dan awalnya merupakan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu atau keterangan waktu. Jadi, soal nomor 17, jawaban yang betul adalah C. Pasti sudah banyak yang betul ya, karena sudah hafal nih konjungsi temporal itu ada apa saja. Soal nomor 18. Di sini disajikan sebuah teks prosedur cara membuat tempat sampah dari botol bekas. Nah, di sini ada 4 langkah. Langsung saja kita langsung ke pertanyaannya. Langkah nomor 4 yang bercetak tebal pada teks prosedur di atas mengandung penggunaan keterangan cara. Nah, kita lihat dulu ini. Satukan menggunakan lem panas dan menggunakan kawat supaya lebih kuat. Nah, kita lihat yang A, cara. Tadi kata keterangan cara ditandai dengan secara begitu ya. Nah, berarti bukan. Jawabannya bukan A. Kemudian B, syarat. Syarat berarti dia menunjukkan suatu keterangan syarat pada kalimat. Nah, di sini tidak ada kata keterangan syarat yang ditandai dengan kata jika. Berarti A bukan, B bukan, gitu ya. Yang C, tujuan. Tujuan, tadi sudah Bu Ani jelaskan bahwa tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, dan untuk. Berarti jawaban nomor 18 adalah
C, tujuan. Karena di sini ada kata supaya yang menjadi penanda dari kata keterangan tujuan. Kriteria adalah batasan, berarti dia juga bukan, gitu ya. Berarti jawaban soal nomor 18 adalah C. Soal nomor 19, petunjuk pembuatan kue bolu. Nah, di sini ada 6 langkah ya, Nak. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Langkah nomor 3. Mengandung penggunaan bentuk. Nah, penggunaan bentuk kemarin ada 2, Nak, yaitu penggunaan bentuk proses aktif dan juga proses pasif. Kalau proses aktif, dia menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, mencampurkan, gitu ya, memasukkan, mengolah. Nah, biasanya ditandai dengan kata depan me, gitu ya. Dia merupakan kata kerja aktif. Kalau proses pasif, dia mengandung kata kerja pasif. Misalnya, dimasak, dimasukkan, digoreng, gitu ya, Nak ya. Oke, berarti jawabannya hanya A dan B, karena penggunaan bentuk itu hanya ada 2, gitu ya. Kita lihat nomor 3. Terakhir, tepung terigu dan mentega dimasukkan, kemudian diaduk hingga rata. Dimasukkan merupakan kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktifnya berarti memasukkan, gitu ya. Berarti jawaban nomor 19 ini adalah B. Penggunaan bentuk proses pasif. Baik, kita menuju ke soal nomor 20, soal terakhir. Disajikan sebuah teks prosedur cara membuat brownies. Nah, di sini terdapat 11 langkah ya, Nak ya. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya, yaitu pada teks prosedur di atas yang bukan merupakan kalimat perintah. Ingat, yang bukan ya, Nak ya. Seringkali kalian tidak teliti. Nah, kita lihat pilihan yang A, 7 ya, pada langkah 7. Kemudian tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi mentega. Di sini terdapat kalimat perintah, yaitu tuangkan adonan, gitu kan? Nah, kalimat perintah itu apa sih? Kalimat perintah itu adalah kalimat yang memiliki makna memerintah, gitu ya, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, nomor 7 ini ada nih, tuangkan adonan ke dalam loyang. Nah, ini merupakan kalimat perintah. Betul, nomor 7. Kemudian, nomor 8. Masukkan adonan yang sudah dituangkan ke dalam loyang ke dalam panci kukus. Nah, di sini juga ada kalimat perintah, masukkan. Ya, memerintah untuk memasukkan. Betul, berarti nomor 8 juga betul. Kemudian 9. Lalu kukus selama 30 menit dengan api kecil. Jangan menggunakan api yang besar supaya mekarnya bagus. Nah, nomor 9 ini juga ada kalimat perintah, yaitu kita diminta untuk mengukus selama 30 menit dengan api kecil. Berarti nomor 9 ini juga betul. Kita lihat nomor 11. Sebaiknya Anda menghiasi brownies dengan stroberi di atasnya. Atau apa saja untuk mempercantik brownies Anda. Nah, di sini ada kata sebaiknya, Nak. Kata sebaiknya itu penanda dari kalimat apa sih? Betul, kalimat saran. Berarti nomor 11 ini dia tidak mengandung kalimat perintah ya, melainkan kalimat saran. Berarti jawaban dari nomor 20 adalah D, 11, gitu ya. Sebaiknya Anda menghiasi brownies bla bla bla. Itu adalah kalimat saran. Baik, Bu Anik harap kalian banyak yang betul nih, oke? Nah, jangan lupa anak-anak belajar pemantapan asas 1, 2, dan 3 ya. Supaya kalian dapat mengerjakan asas dengan baik. Baik anak-anak, usai sudah pembahasan pemantapan asas, soal asas mengenai teks prosedur. Nah,
Bu Anik mengingatkan lagi ya, jangan lupa belajar pemantapan 1, 2, dan 3 supaya kalian dapat mengerjakan asas dengan baik. Nah, semangat belajarnya. Jangan lupa terus berdoa dan berusaha. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sukses untuk asasnya.